Sahabat Investor Trust, jumpa kembali dengan saya Primus dari Mulu dalam episode ke-8 Dasar Windu Kemerdekaan Indonesia. Topik kita kali ini adalah bertumbuh 8% atau terjungkal ke middle income trap. Didukung oleh Sahabat Investor Trust, lupakan impian Indonesia menjadi negara maju jika laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya rata-rata 5% setahun seperti yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Untuk menjadi negara maju, ekonomi Indonesia harus bertumbuh di atas 7% dan itu berlangsung panjang sampai 20 tahun ke depan, 2045. Saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan dan kita mendapatkan generasi emas. Sangat tepat ketika Presiden Prabowo Subianto mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi 8%. Banyak orang yang nyinyir, mana mungkin ekonomi Indonesia bisa bertumbuh 8%. Sementara untuk mencapai 5% saja begitu sulitnya. Sahabat Investor Trust, pada hari Selasa 5 Agustus 2025, Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan laju pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025, semester 1 2025. Dan pada kuartal 2 2025, ekonomi Indonesia dinyatakan bertumbuh 5,12%. Dan pada semester 1 2025, ekonomi Indonesia bertumbuh 4,99%. Jadi hampir 5%. Ini year on year. Jadi Juni 2025 dibanding dengan Juni 2024. Pemerintah berencana memberikan stimulus signifikan untuk mendongkrak kinerja ekonomi pada semester kedua yang tinggal 5,5 bulan lagi. Agar tahun ini ekonomi bisa bertumbuh 5,2% minimal. Target pertumbuhan ekonomi harus tinggi meski harus pula realistis. Pertumbuhan ekonomi 8% tidak ditargetkan untuk dicapai tahun depan, apalagi tahun ini. Pertumbuhan ekonomi 8% direncanakan naik perlahan secara gradual, kurang lebih 0,5% setahun. Dan ini cukup realistis. Dan jika itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% bisa dicapai pada tahun 2030. 5 tahun akan datang. Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus didongkrak hingga menembus 8%? Pertama, Indonesia sedang menikmati puncak bonus demografi. Dan puncak bonus demografi berlangsung mulai saat ini, tahun ini, berlangsung hingga 2035. Dan dalam 10 tahun, ini menurut pandangan para ahli. Semua negara yang saat ini sudah memasuki kategori negara maju, advanced country, yang dengan produk nasional bruto per kapita 13.846 minimal ya, itu mereka mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan di atas 7%, bahkan double digit, selama negara-negara itu menikmati periode bonus demografi. Nah, Indonesia pada akhir Juni 2025 baru mencatat produk domestik bruto per kapita 4.958. Hanya sedikit lebih tinggi atau sekitar $500 dari batas atas kelompok negara lower middle income. Nah, kita masuk pada upper middle income. Indonesia sudah mencapai bonus demografi sejak 2012 dan akan berakhir tahun 2045 atau berlangsung selama 33 tahun. Saat ini, sekitar 70% atau 199 juta penduduk Indonesia tergolong usia produktif. Bonus demografi terjadi ketika usia produktif yang 15-64 tahun. Jumlah yang lebih besar daripada usia non-produktif. Kita bisa lihat data berikut.
Ini data porsi penduduk usia produktif terhadap total penduduk Indonesia dari tahun 1960 sampai 2023. Nah, Indonesia sudah mendapatkan bonus demografi sejak tahun 2012. Kita banding dengan sejumlah negara, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan. Nah, kita yang warnanya merah ini. Jadi umumnya orang mengatakan bonus demografi terjadi ketika usia produktif di atas 60%. Walaupun secara matematik, kalau di atas 50% mesti sudah disebut bonus demografi, karena usia produktif lebih banyak dari usia non-produktif. Tetapi para ahli menggunakan batas aman, yaitu di atas 60%. Jadi kita sudah menikmati bonus demografi sejak tahun 2012. Itu sudah di atas 60%, dan tahun 2023 sudah 69%, 68%, dan tahun ini sekitar 70%. Kita melihat yang menarik adalah Jepang. Jepang itu yang warna putih. Sejak 1960 dia sudah mencapai bonus demografi, sudah menikmati. Nah, tumbuh luar biasa menjadi negara maju, dan saat ini Jepang sudah masuk aging society. Tidak lagi menikmati bonus demografi. Aging society artinya usia yang di atas 64 tahun, 65 tahun ke atas lebih banyak daripada yang usia 15 sampai 64. Itu menurut survei yang umur 15 sampai 64, mereka ini yang menghasilkan income. Mereka yang produktif, usia mereka bekerja menghasilkan uang, dan yang di atas 64 tahun, aging society, mereka itu non-produktif. Dan mereka ini dibiayai oleh yang produktif ini. Begitu. Nah, Jepang masuk sudah aging society. Yang menarik Korea Selatan. Korea Selatan ini dia menikmati bonus demografi. Ini Korea Selatan ya. Nah, dari tahun 80-an dia menikmati bonus demografi. Sekarang dia masih menikmati bonus demografi Korea. Jadi masih maju pertumbuhan ekonominya. Tiongkok sudah menikmati bonus demografi sejak tahun 90-an. Itu kencang pertumbuhan ekonominya. 2000-an kencang. Dan sekarang sudah menurun. Jadi Tiongkok itu pernah mencapai jumlah penduduk hampir 1,5 M. Sekarang 1,4 M lebih. Jadi ada penurunan jumlah penduduk Tiongkok. Sehingga sekarang ini jumlah penduduk Tiongkok sudah disalip oleh India. India lagi menikmati bonus demografi seperti Indonesia. Ada 4 kategori negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan. Kita bisa melihat di mana posisi Indonesia. Kita mulai dari yang paling bawah. Negara berpenghasilan rendah. Ini kategori dibagi oleh Bank Dunia. Bank Dunia itu menggunakan GNP, Gross National Income, bukan GDP, Gross Domestic Product, GDP atau PDB. Tapi dalam kenyataan angkanya tidak beda jauh. Sehingga dalam presentasi saya ini, saya menggunakan angka PDB, GNP. Jadi data PDB Indonesia itu kita menggunakan PDB, bukan Produk Nasional Bruto, PNB. Nah, ini menurut Bank Dunia, yang paling rendah itu negara berpenghasilan rendah. Itu GNI-nya, Gross National Income-nya, 1.135. Itu ke bawah. Nah, kalau dia 1.135 ke atas sampai 4.465, maka dia masuk lower middle income, menengah bawah. Terus kalau pendapatan per kapita 4.466 sampai 13.845, dia masuk kategori upper middle income atau menengah atas. Jadi menengah, ada menengah bawah, lower middle income, menengah atas, upper middle income. Dan yang paling tinggi adalah negara berpenghasilan tinggi di atas 13.864 dolar per kapita. Nah, angka ini akan berubah setiap tahun. Akan disesuaikan dengan tingkat konsumsi masyarakat. Nah, pada tahun 2030, 5 tahun lagi, itu sudah berubah.
Nah, 2045 berubah lebih banyak lagi. Pada tahun 2045, itu batas bawah negara penghasilan tinggi sudah di atas 30.000 dolar. Nah, bayangkan kita Indonesia menargetkan pada tahun 2045 yang tinggal 20 tahun lagi. PDB per kapita Indonesia jadi 30.000 per kapita. Dari saat ini kita baru 4.900 dolar. Berapa itu pertumbuhan? Jadi harus 25.000 lagi. 25.000. Mampukah kita dalam 20 tahun menambah PDB per kapita 25.000 dolar? Tidak gampang kan? Sementara kita lihat bahwa batas atas negara berpenghasilan menengah bawah itu batas atas 4.465. Itu nggak jauh dengan posisi Indonesia. Indonesia kan 4.900 kan? 4.900 dolar. Jadi dekat sekali. Jadi kita mudah sekali untuk jatuh menjadi lower middle income. Begitu. Inilah pentingnya mengapa Presiden Prabowo Subianto mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi 8% setahun. Nah, ini sekedar saya menyebutkan negara-negara. Yang paling rendah itu Afghanistan, Haiti itu negara berbangsa rendah. Yang menengah bawah itu India, Nigeria, Bangladesh. Yang masuk kelompok Indonesia, upper middle income, Cina, Brasil, Malaysia. Cina masih masuk negara upper middle income, walaupun PDB per kapitanya sudah hampir 13.000. Dan belum mencapai 13.800, belum. Tapi dia kita 13.300, sudah dekat dengan batas bawah dari negara berpenghasilan tinggi. Brasil, Malaysia itu sekitar 10.000. Berikut sejumlah negara yang maju dan sukses karena mereka memanfaatkan peluang ketika mereka menikmati bonus demografi. Pertama, Jepang. Jepang menikmati bonus demografi pada tahun 1950 hingga 1990. Jadi 40 tahun. Nah, bonus demografi dimulai pada tahun 1950-an dan puncaknya tahun 70 sampai 80. Jadi cuma 10 tahun. Dan pertumbuhan PDB Jepang pada fase bonus demografi itu 7%. Itu sebabnya Jepang menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Korea Selatan itu menikmati bonus demografi tahun 1970 sampai 2010 dan sampai hari itu masih data tadi mereka masih menikmati, bukan 2010, sampai hari ini masih menikmati. Tapi puncak udah lewat. Nah, itu Korea bertumbuh 8 sampai 9% per tahun selama 1980 sampai 1990. Nah, negara ini sukses melakukan transformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Singapura menikmati bonus demografi tahun 65 sampai tahun 2000. Bonus demografi dikombinasikan dengan kebijakan pendidikan dan keterampilan. Pertumbuhan ekonomi per tahun itu di atas 10% selama tahun 70 sampai 80. Dalam 10 tahun, ekonomi Singapura bertumbuh di atas 10%. Cina sukses memanfaatkan fase bonus demografi yang mereka nikmati dari tahun 80 sampai 2015. Bonus demografi masif akibat kebijakan satu anak dan keberhasilan menurunkan angka ketergantungan. Rasio usia produktif di atas 70% pada tahun 2000 sampai 2010 itu puncak demografinya. Puncaknya. Nah, hasilnya pertumbuhan GDP Cina di atas 10% selama tahun 80 sampai 2010. Jadi selama 20 tahun itu bertumbuh kencang sekali, 7 sampai di atas 10%. Negara Cina melakukan transformasi yang cepat dari negara agraris menjadi negara manufaktur dan ekspor global. Nah, sekarang ini Cina memproduksi semuanya. Sampai-sampai negara-negara lain kewalahan untuk membendung produk Cina. Cina itu memproduksi segala produk-produk industri, bahkan juga produk pertanian. Mereka sangat kuat. Setelah era bonus demografi, sebuah negara memasuki era aging society dengan ciri pertumbuhan penduduk menurun, spending menurun, belanja menurun, produktivitas juga menurun,
dan akibatnya laju pertumbuhan ekonomi juga menurun. Itu tadi alasan pertama mengapa bertumbuh 8%. Karena Indonesia menikmati bonus demografi. Alasan kedua, negara yang tidak mampu memanfaatkan dengan baik periode bonus demografi akan terperangkap, terjungkal ke dalam middle income trap. Ini masih terkait dengan nomor 1. Maka penting sekali Indonesia memanfaatkan fase bonus demografi, apalagi puncaknya. Kita sedang mengalami puncak sampai tahun 2030 dan bonus demografi masih kita nikmati sampai 20 tahun ke depan. Dan sahabat Investor Trust, camkan ini. Bonus demografi hanya dialami sekali oleh setiap negara. Tidak ada pengulangan. Jadi setelah melewati fase bonus demografi, masuk aging society, nggak mungkin balik lagi. Jadi tidak ada negara yang mengalami 2 kali bonus demografi. Itu sejarah. Mungkin ada pembalikan kenyataan pada periode akan datang, tahun-tahun ke depan kita nggak tahu. Tapi fakta selama ini belum ada negara yang mengalami bonus demografi 2 kali. Oleh karena itu, bagi Indonesia, pertumbuhan 8% itu kewajiban. Bukan opsi, tidak perlu tawar-menawar. Dan probabilitasnya, saya harus mengatakan, bukan impian. Kita mempunyai sumber daya untuk mencapai itu. Kita harus memacu pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau Indonesia mau menghasilkan generasi emas, maka wujudkanlah pertumbuhan 8%. Jika tidak, Indonesia hanya menghasilkan generasi cemas. Mau berkembang menuju negara maju, atau tetap terjebak dalam middle income trap dan menjadi negara gagal, failed state. Sekarang alasan ketiga, mengapa Indonesia harus memacu laju pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Nah, ini seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, angkatan kerja Indonesia juga terus meningkat. Saat ini terdapat 7,3 juta penganggur penuh dan 56,6 juta pekerja paruh waktu dan setengah penganggur. Setiap tahun ada 3 juta orang yang masuk pasar kerja. Jika setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap 250.000 tenaga kerja baru, maka laju pertumbuhan ekonomi 8% hanya mampu menyerap 2 juta pencari kerja baru. Di mana 1 juta? Apa yang akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi hanya 5-6% setahun? Maka yang terjadi adalah gap antara jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang terserap akan semakin menganga. Ledakan pengangguran akan terjadi dan akan semakin parah bila tidak ada upaya sistematis untuk mencegah dan mengatasinya. Bonus demografi akan menjadi bencana demografi. Kita melihat data ketenaga kerjaan Indonesia. Ini Februari 2025, posisi Februari ya. Penduduk usia kerja ada 217 juta. Ada tambahan hampir 3 juta dibanding tahun lalu. Nah, ini penduduk usia kerja kita bagi dua bagian. Bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Nah, yang bukan angkatan kerja adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, penderita cacat, sakit, lansia, dan sebagainya. Itu mereka bukan angkatan kerja. Atau orang kaya. Orang kaya walaupun nggak punya pekerjaan pun nggak perlu mereka kan. Mereka boleh masuk ke sini. Tidak perlu kerja tapi bisa hidup. Jumlahnya 63,7 juta. Berkurang. Yang kedua adalah angkatan kerja. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini pencari kerja. Pencari kerja ini ada 153,1 juta. Bertambah 3,7 juta. Nah, ini terbagi atas yang bekerja dan pengangguran. Yang bekerja 145,8 juta atau hanya sekitar 3,6%. Kemudian pengangguran ada 7,3 juta. Pengangguran terbuka ya, atau perubahan 0,08% dari tahun lalu. Nah, yang bekerja ini dibagi atas
pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran. Nah, yang paling penting ini mereka yang bekerja penuh, itu cuma 96,5 juta. Jadi pekerja penuh. Itu ada peningkatan 3,2 juta dibanding tahun sebelumnya. Jadi Anda membayangkan penduduk usia kerja ada 216,8 juta, yang bekerja penuh cuma 96,5 juta. Nah, paruh waktu dan setengah pengangguran. Yang pekerja paruh waktu 37,6 juta dan setengah pengangguran 11,7 juta. Nah, ini jumlah cukup besar. Nah, mereka ini definisi dari BPS. Jadi kalau kita lihat pekerja penuh itu bekerja minimal 35 jam seminggu. Pekerja paruh waktu bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Tetapi tidak mencari pekerjaannya. Tidak bersedia menerima pekerjaan. Sedangkan setengah pengangguran bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan. Nah, ini sebetulnya walaupun mereka kategori bekerja, tetapi income-nya tidak maksimal. Anda bayangkan, yang bekerja penuh saja income-nya tidak maksimal kan? Yang bekerja penuh. Karena yang bekerja penuh ini, yang 96,5 juta, itu terbagi hanya 40% yang di sektor formal, 60% di sektor informal, yang gajinya tidak menentu, yang jaminan sosial pun tidak menentu. Untung pemerintah punya BPJS Kesehatan. Kita melihat data selanjutnya, ini angkatan kerja kita naik tajam. Dari tahun 2008 ke 2025 ya, ini naiknya luar biasa. Dari 111,5 juta ke 153,1 juta. Naik tajam. Yang bekerja 102 ke 145 juta. Kalau ini angka nominal, pengangguran ini dia fluktuatif karena pengangguran itu dari jumlah total angkatan kerja. Nah, ini pernah pengangguran kita 9,4% dari total angkatan kerja, naik pada masa pandemi, sekarang menurun dengan program-program pemerintah. Sahabat Investor Trust, kita sampai pada alasan keempat. Mengapa pertumbuhan ekonomi harus dipacu 8%? Jumlah penduduk miskin makin besar. Ini alasannya. Kalau tanpa pertumbuhan, angka kemiskinan tidak bisa kita atasi, bahkan tambah besar. Jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 menurut BPS itu 8,6% atau setara 24 juta. Persentase penduduk miskin perkotaan pada periode yang sama 6,7%, sedangkan perdesaan 11,3%. Itu data BPS dengan kriteria garis kemiskinan BPS. Kalau kita pakai garis kemiskinan Bank Dunia, maka jumlah penduduk miskin Indonesia 194,6 juta atau 68%. Sahabat Investor Trust, kemiskinan hanya bisa diatasi dengan memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Tentu yang dimaksudkan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yakni pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Alasan kelima, mengapa ekonomi Indonesia harus dipacu hingga 8%? Karena kita punya kemampuan. Indonesia punya sumber daya manusia yang besar, tadi usia produktif yang besar sekali, hampir 200 juta, dan sumber daya alam yang masih besar pula. Kita negara besar. Kita harus berpikir besar, bermimpi besar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Kita harus dengan gagah dan penuh percaya diri bahwa Indonesia mampu memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Tetapi optimisme itu perlu didukung oleh sebuah gerakan besar, transformasi struktural dan perubahan mental yang fundamental. Pertama, Indonesia sedang menikmati puncak bonus demografi. Bahkan ini berlangsung hingga 2035, puncak bonus demografi. Jika ada lapangan pekerjaan dan pendapatan yang bagus, penduduk usia produktif akan menjadi kelas menengah
yang memiliki kekayaan, wealth. Dan mereka inilah kelompok yang belanja. Nah, kelas menengah dengan spending yang besar merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi hanya terjadi jika ada investasi. Jadi, memaculah investasi, termasuk investasi asing, Foreign Direct Investment, FDI. Tanpa investasi tidak ada produksi, tanpa produksi tidak ada ekspor, dan tidak ada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sahabat investor trust, perbaikan iklim investasi menjadi sangat penting agar ada investasi yang masuk, terutama investor asing, FDI, untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi 8%. Investasi yang dibutuhkan Indonesia selama 2024 sampai 2029, 5 tahun ya, itu sangat fantastik jumlahnya. 13.000 triliun. Nah, 13.000 triliun hanya bisa diperoleh kalau ada foreign direct investment. Kita melihat data. Ini data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dari Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal 2025 sampai 2029. Nah, ini pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan, jadi ini bukan 2029 ya, 2030 baru 8%. Tapi untuk mencapai pertumbuhan ini dibutuhkan investasi, pertumbuhan seperti ini, angka nominal seperti ini. Nah, inilah target investasi. Target investasi dalam US dollars 814,6 miliar atau dalam rupiah 13.000 triliun. Ini besar sekali. Nah, tahun ini kita 2025 itu diharapkan 1.900 triliun. Tahun depan naik menjadi 2.175 triliun. Tahun berikut naik lagi. Tahun depan ya. Tahun 2027 itu 2.500. Tahun 2008 hampir 3.000. 2009 hampir 3.500. Nah, inilah. Jadi penting sekali perbaikan iklim investasi agar masuk modal, terutama modal asing. Ketiga, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat peningkatan kesehatan dan pendidikan. Produktivitas pekerja Indonesia harus terus meningkat. Keempat, Indonesia masih memiliki sumber daya alam yang besar, baik di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Ini kalau dikelola dengan baik, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Kelima, transformasi ekonomi dari ekspor bahan mentah ke ekspor produk jadi atau setengah jadi. Program sudah dicanangkan oleh pemerintah dari pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi, hingga sekarang diperkuat Presiden Prabowo Subianto. Hilirisasi dan industrialisasi yang masif. Keenam, digitalisasi dan penggunaan artificial intelligence. Ketujuh, stabilitas dan kredibilitas fiskal. Spending harus diperbesar, tak masalah defisit APBN mentok sampai 3% dari produk domestik bruto, dan itu sesuai dengan undang-undang. Bahkan kalau ada persetujuan DPR, bisa melewati 3%, asalkan tidak ada kebocoran, tidak ada korupsi, dan dana digunakan dengan benar ke sektor produktif. Rasio utang publik terhadap PDB baru 40%, jauh dari batas aman, yaitu 60%. Jangan lagi ada pengetatan yang mengganggu kelancaran birokrasi dan menghambat kemajuan ekonomi. Pajak dari rakyat harus dikembalikan ke rakyat lewat spending yang tepat. Jadi, pengetatan yang tidak perlu seperti larangan ke hotel, bepergian jauh untuk kegiatan pemerintahan, misalnya dari daerah ke Jakarta dikurangi, FGD dipangkas. Nah, itu bisa saja diatur, tetapi kalau memang terlalu ketat, tidak ada multiplier effect. Kedelapan, reformasi birokrasi dan reformasi hukum guna menurunkan angka korupsi dan kebocoran. Selama ada korupsi dan kebocoran, Indonesia akan tetap menjadi negara menengah, bahkan terancam menjadi negara miskin, negara gagal. Kesembilan,
untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi 8%, berilah stimulus ekonomi, khususnya kepada usaha mikro, ultramikro, kecil dan menengah. Jika ini dilakukan, maka UMKM akan bangkit. UMKM bangkit pada masa pandemi 2020 sampai 2022. Itu terjadi karena stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Ke-10, pertumbuhan ekonomi harus inklusif, berkeadilan, dan memperhatikan pemerataan pendapatan dan keadilan sosial. Kesenjangan sosial harus dipersempit, karena kesenjangan akan menghancurkan prestasi ekonomi yang sudah dibangun. Ke-11, menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Itulah sesuatu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi ada solusi yang bisa kita ambil. Sahabat Investor Trust, Presiden Prabowo Subianto sangat yakin bahwa laju pertumbuhan ekonomi bakal menembus 8% pada tahun 2030. Untuk mendongkrak investasi, Presiden membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara, lembaga pengelola investasi milik negara yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sebagai pemegang saham mayoritas atas BUMN melalui kepemilikan 99% saham seri B, Danantara mengelola dan mengembangkan portofolio BUMN agar lebih efisien, menguntungkan, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Danantara menjadi tulang punggung konsep Indonesia Incorporated, pengelolaan terpusat atas aset dan investasi negara. Saat ini, Danantara sudah memiliki dana investasi 150 triliun yang berasal dari dividen BUMN. Danantara akan menjadi kekuatan baru di samping Kementerian Investasi BKPM untuk menggerakkan investasi. Dan sahabat Investor Trust, kita harus memberikan apresiasi kepada badan ini yang baru usia belum sampai 7 bulan ya. Karena sudah melakukan sejumlah langkah yang memberi kita optimisme. Salah satu langkah adalah menghemat 8 triliun setahun. Dari mana 8 triliun? 8 triliun adalah menghapus semua tantim-tantim yang diberikan kepada komisaris. Jadi ada begitu banyak komisaris, ternyata tantimnya besar. Dan mereka tidak mendapatkan THR. Nggak ada itu. Jadi THR buat karyawan saja. Jadi nggak ada THR, gaji saja, tidak ada tantim. Itu bisa menghemat 8 triliun. Itu baru satu aspek. Dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan keuangan negara. Kita tahu bahwa pada periode sebelum Danantara, dividen masuk di Kementerian Keuangan, masuk dalam APBN, masuk dalam satu basket besar APBN, digunakan mix dengan dana pajak dan lain untuk digunakan bagi pembangunan. Dengan Danantara, ini dan dividen BUMN ditampung dalam satu basket tersendiri dan digunakan untuk investasi. Danantara bisa melakukan investasi sendiri, juga bisa bersama, berkolaborasi, bermitra dengan pengusaha lokal, investor lokal, dan juga dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi luar biasa. Dan ini baru setahun, Danantara sudah bisa mengumpulkan 125 triliun. Dan ini akan membesar, menembus 1.000 triliun dan seterusnya. Sahabat Investor Trust, tadi ada Danantara untuk memperkuat Kementerian Investasi BKPM untuk investasi, baik investasi dalam negeri maupun menarik investasi asing FDI. Danantara sebagai mitra, jadi Danantara menjadi mesin baru pemerintah Prabowo Subianto untuk meningkatkan investasi. Nah, bagaimana dengan menggerakkan ekonomi masyarakat bawah? Nah, pemerintah Presiden Prabowo menggulirkan program makan bergizi gratis, MBG. Itu bayangkan ada sekian dapur seluruh Indonesia
untuk menyediakan makan bagi sekolah TK sampai SLTA itu menggunakan bahan pangan lokal, itu akan menggerakkan masyarakat, menggerakkan ekonomi perdesaan. Kemudian pembentukan 80.081 koperasi desa dan koperasi kelurahan. Jadi Kopdes dan Kopkel, ya, merah putih, koperasi desa kelurahan merah putih. Itu jumlahnya masif 80.081. Nah ini kalau ditata dengan baik, dikelola dengan baik, itu akan menggerakkan ekonomi. Kemudian pembangunan 3 juta rumah baru maupun perbaikan. Dan pemerintah memberikan insentif fiskal dan kredit produktif untuk swasembada pangan, energi, selain perubahan tadi. Ada juga program perlindungan pekerja migran, sehingga masyarakat kita yang ingin bekerja luar negeri difasilitasi, dijaga dari rekrutmen sampai mereka bekerja dan kembali ke Indonesia. Dan kita tahu bahwa remitensi, dana dari luar negeri masuk Indonesia, devisa masuk Indonesia lewat pekerja migran, itu jumlahnya sangat fantastik. Mari kita simak visi ekonomi Prabowo Gibran. Pertama, Asta Cita. Ini ketika dilantik, bahkan sebelum dilantik, Presiden Prabowo sudah menyampaikan Asta Citanya. Ini 8 program, 8 visi, misi, 8 misi Presiden Prabowo Gibran. Jadi memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi jelas, memantapkan sisi pertahanan, oke. Nah, ini langsung menok. Tapi nomor 2 sudah jelas, nomor 2 ekonomi juga. Memantapkan sisi pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Ini jelas ekonomi. Energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Nah, ini mengapa di sini nomor 2 ada kata pertahanan, memantapkan sisi pertahanan, keamanan negara, dan mendorong kemandirian. Jadi, ini pemerintahan Prabowo ini mempunyai kebijakan baru bahwa penguatan pertahanan itu bisa menggerakkan ekonomi. Begitu. Nah, jadi ada rencana sekarang menambah batalion, tambah 100 di setiap kabupaten, itu ada 2-3 batalion, dan mereka ini juga akan membantu menggerakkan ekonomi, dan industri-industri pertahanan akan direvitalisasi seperti Pindad yang memproduksi persenjataan, PT PAL yang mengelola memproduksi kapal, kemudian IPTN yang memproduksi pesawat, itu akan direvitalisasi. Dan ini industri pertahanan ini akan mendukung ekonomi. Lebih dari itu, Kadin Indonesia barusan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang dari tanggal 8 sampai tanggal 10, itu diberikan wawasan oleh pemerintah, oleh Lemhanas, bahwa para pengusaha ekonomi itu bagian dari pertahanan negara. Jadi ada kata pertahanan, ada kata ketahanan. Jadi Indonesia akan kuat bukan hanya persenjataan, tapi juga ekonomi. Dan penting sekali kita swasembada. Berdiri atas kaki sendiri, swasembada pangan, swasembada energi, air. Berarti kita juga melihat air, ya. Air ini data terbaru bahwa hanya 40% bangsa Indonesia yang bisa menikmati air bersih. 60% masih kesulitan. Mendorong ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ya, ekonomi biru, itu bagaimana kelautan dikelola. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, melanjutkan pengembangan infrastruktur. Jadi infrastruktur tetap dibangun. Jadi tidak benar kalau dikatakan, oh, infrastruktur cuma selesai 10 tahun era Presiden Jokowi. Pada era Prabowo Subianto Gibran tidak lagi ada infrastruktur. Lebih pada sumber daya manusia. Ini sebuah pandangan yang keliru. Infrastruktur itu jangan hanya melihat jalan raya. Ada infrastruktur transportasi, ada jalan raya yang berbasis ban untuk mobil, ada kereta yang berbasis rel, ada pesawat terbang
kapal laut, pelabuhan, bandara, itu infrastruktur transportasi. Tapi ada infrastruktur energi, kita masih butuh energi. Sekarang kita lagi membangun EBT, energi baru dan terbarukan. Kita membangun solar panel, kita membangun geothermal, karena Indonesia berada di Ring of Fire. Itu infrastruktur energi, infrastruktur telekomunikasi. Semakin banyak orang menggunakan smartphone, kita kadang-kadang mengalami itu kesulitan koneksi. Itu akan dibangun supaya koneksi lebih lancar. Itu telekomunikasi. Lalu ada infrastruktur pertanian. Untuk swasembada pangan perlu dibangun bendung-bendung, waduk-waduk baru supaya lahan-lahan itu bisa diairi. Kemudian ada infrastruktur untuk menunjang kesehatan, yaitu industri infrastruktur air bersih perlu dibangun. Nah, masih ada sekian jenis infrastruktur yang sedang dibangun oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Nah, nomor 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, kesehatan. Jadi kesehatan ini juga ada bersentuhan industri juga, industri kesehatan juga dibangun ya. Kemudian, nah ini perhati kepada peran perempuan dan pemuda. Nah, perempuan kalau maju, Indonesia maju. Kenapa? Karena mereka ini akan menjadi ibu, atau sudah menjadi ibu, dan mereka ini adalah pendidik bangsa. Pertama manusia itulah dalam keluarga. Pendidikan pertama dan utama adalah keluarga, dan itu adalah peran seorang ibu. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Dan keenam, membangun dari desa, dari bawah untuk pemberantasan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi nomor 6 ini, dari eranya Presiden Jokowi tahun 2015 sudah ada dana desa. Minimal 1 miliar per desa dana masuk ke desa. Nanti dengan koperasi itu ada 2-3 M lagi yang masuk ke perdesaan. Jadi dalam 1 tahun ada sekitar 3-4 miliar uang yang berputar di perdesaan. Ini akan menggerak ekonomi di perdesaan. Nomor 7, 8 itu lebih untuk politik hukum, tapi ini penting untuk menunjang ekonomi. Kita melihat data berikut. Ini ada 17 program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tadi sudah dalam Astacita, ini dielaborasi. Swasembada pangan, itu penyempurnaan sistem penerimaan, pemberantasan kemiskinan ya. Ini pemberantasan narkoba di sini juga. Ini Indonesia itu narkoba banyak sekali. Itu luar biasa itu. Ada juga judi online. Nah, menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan, ini sekarang nomor 7 ini, orang Indonesia berterima kasih adalah BPJS. Anda sakit, selama Anda punya kartu, biaya 50 juta, 100 juta, Anda di-cover oleh negara. Luar biasa, revolusi di bidang kesehatan. Dan sekarang, untuk membantu masyarakat bawah, ada program yaitu pemeriksaan kesehatan gratis setiap ulang tahun. Kemudian mereka yang belum menikmati pendidikan ada sekolah rakyat ya. Itu lagi dikembangkan oleh Presiden Prabowo. Nah, tidak perlu saya baca satu persatu, hanya melihat bahwa ini diperhatikan kelestarian lingkungan, ESG, environmental, social and governance diperhatikan. Karena apa? Bumi Indonesia bukan milik kita, tapi milik anak cucu kita ke depan. Kita harus menjaga bumi. Kemudian pupuk, karena berkait dengan swasembada pangan, rumah, dan ini bukan cuma rumah dan sanitasi, rumah yang bersih dan harus ada air bersih yang masuk supaya rumah itu menjadi tempat huni yang sehat. Nah, ini tidak perlu saya baca satu persatu. Berikut ini quick win Presiden Prabowo Subianto. Dari 17 program tadi ada quick win ada 10, yaitu Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, renovasi sekolah, perbaikan ruang kelas. Nah, ternyata banyak sekolah kita yang jelek. Ini masuk nomor 4 ini. Pembangun lumbung pangan, ini berkaitan dengan MBG, berkaitan dengan Koperasi Merah Putih. Jelas-jelas desa dibangun ya. Pembangun otoritas IKN, nah, ini penegasan
bahwa IKN itu banyak orang nyinyir bahwa itu tidak mungkin jadi. Presiden Prabowo tetap membangun IKN. Ingat, sahabat Investras, IKN itu tidak sekali jadi. Targetnya harus 2030 selesai, no. Ini rencana besar, pembangunan diharapkan 2045 baru bisa menjadi hunian. Tapi mulai dari sekarang, kalau 20 tahun lagi baru bergerak, kita terlambat. Sudah mulai dibangun dari tahun 2021 kalau tidak salah. Sekarang ini sudah banyak gedung yang sudah dibangun. Nah, perumahan ASN dibangun, fasilitas kesehatan komersial dibangun, dan masyarakat sipil diberikan lahan, diberi fasilitasi lahan agar mereka mulai membangun supaya ada kegiatan ekonomi di IKN. Dan ingat, ini pembangunan sampai 2045 dan dana APBN tidak sekaligus digelontorkan. Dana APBN yang ditargetkan sekitar 400 triliun lebih itu diberikan sedikit demi sedikit hingga tahun 2045. Jadi tidak sesuatu, tidak rumit, tidak menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Dan ingat sahabat investor trust, Indonesia belum pernah punya pengalaman baru membangun kota baru. Jakarta ini kota yang sudah jadi dari zaman Hindia Belanda. Bahkan sebelum Belanda datang sudah ada permukiman yang ramai di Batavia. Istana Negara pun dibangun oleh Belanda. Di Istana Negara itu gedung-gedung itu bangunan Belanda. Kita ingin sebuah kota yang dirancang oleh anak Indonesia, dibangun oleh anak Indonesia. Kita bangga membangun sebuah kota modern yang menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan juga bagi dunia. Ini IKN. Kemudian penuntasan TBC, ternyata masih banyak orang tuberkulosis. Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi. Nah, ini sekolah unggulan ini barangkali apa keunggulannya? Jadi ciri sekolah unggulan ini selain fasilitas yang bagus itu akan diupayakan diberikan asrama. Jadi sekolah-sekolah berasrama untuk membentuk manusia-manusia berkarakter. Terutama di daerah-daerah yang memang permukiman jauh. Seperti di Papua. Di Papua itu pemerintah betul-betul mencanangkan agar sekolah SD, SMP, SMA di Papua ada asrama. Kenapa? Masyarakat Papua tinggal jauh-jauh. Kalau satu sekolah itu bisa menempuh perjalanan dari tempat tinggal ke sekolah itu bisa 2-3 jam waktu habis di jalan. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap. Ini penting sekali, rumah sakit. Untuk melengkapi BPJS tadi. Inilah 10 quick win. Ya. Nah, kita melihat data yang mengejutkan. Jadi pada awal Agustus ya, pekan lalu, itu BPS, Badan Pusat Statistik, mengumumkan PDB kuartal 2 2025 sekaligus semester 1 2025. Orang terkejut dan banyak yang ragu. Masa sih ekonomi Indonesia dalam kuartal itu year on year ya. Jadi Juni 2025 terhadap Juni 2024 bertumbuh 5,12%. Mengingat pada kuartal sebelumnya, Maret, itu bertumbuh di bawah 5%. Sekitar 4,8%. Kok bisa loncat begitu jauh? Ini penjelasannya. Sumber pertumbuhan triwulan 2 dari mana saja? Konsumsi rumah tangga 2,64%. Kemudian konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah ini masih minus, tetapi sudah menurun. Pada kuartal 1 hanya bertumbuh, minusnya jauh sekali, minusnya 1,4%. Tapi pada kuartal kedua minusnya 0,02%. Jadi sudah ada dana yang dibelanjakan. Dan bukan hanya peningkatan dana dibelanjakan, tapi lebih tepat arah untuk menggerakkan ekonomi. Antara lain MBG udah mulai berjalan. Kemudian pembentukan modal tetap, ini investasi bertumbuh 2%.
Ekspor bertumbuh 2,4%. Nah, inilah sumber pertumbuhannya. Jadi, walaupun ini ada sebagian masyarakat tidak percaya, kok mereka mengekspektasi 4,8%, termasuk orang asing. Lembaga-lembaga asing seperti Bank Dunia, IMF memperkirakan 4,8%. Ekonomi Indonesia juga memprediksi yang sama, tapi kenyataannya yang diumumkan BPS 5,12%. Kita melihat data berikut. Nah, ini kita melihat pertumbuhan kuartal kedua berdasarkan lapangan usaha. Nah, ini sektor itu ada 20 ya. Pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan sebagainya. Nah, yang mencolok bertumbuh itu lumayan bagus adalah industri pengolahan. 5,68%, berarti bertumbuh di atas rata-rata, di atas 5,12%. Kemudian mana lagi yang bertumbuh? Transportasi dan pergudangan, 8,52%. Jauh, tinggi. Akomodasi dan makan minum. Nah, ini barangkali MBG sudah mulai berkembang, 8% pertumbuhannya. Informasi dan komunikasi, 7,9%. Jasa perusahaan, 9,3%. Nah, kemudian ini 11,3% mana nih? Oh ya, tidak dirinci tapi disebut jasa lainnya. Ya, pertumbuhannya cukup signifikan. Sahabat investor trust, kalau tadi saya menjelaskan pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha atau supply, sekarang saya menjelaskan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 dari sisi demand atau dari sisi sumber pertumbuhannya. Kita melihat ini ada kolom pertumbuhan year on year, jadi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 terhadap kuartal kedua 2024 itu bertumbuh. Kontribusi terhadap PDB dan sumber pertumbuhan. Ini kita melihat konsumsi rumah tangga pada kuartal kedua 2025 bertumbuh 4,97%. Kontribusi terhadap PDB 54% dan sebagai sumber pertumbuhan dia hanya 2,64%. Nah, sekarang banyak orang melihat di sini nomor satu ini. Apa iya pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 itu 5,12%. Sementara daya beli masyarakat masih rendah, belum bertumbuh. Daya beli masyarakat tercermin pada konsumsi rumah tangga ini. Muncul istilah rojali, rombongan jarang beli yang masuk mall, jalan-jalan tapi jarang beli. Rohana, rombongan hanya nanya. Itu sebuah olok-olok yang kurang bagus juga buat membangun optimisme kita sebagai bangsa. Seperti kata Bung Karno, ini kita bangsa Indonesia ini bangsa yang suka mencabik-cabik diri sendiri. Jadi kita menghasilkan narasi yang membuat kita sendiri pesimistis, tidak bisa maju. Tidak membuat narasi untuk membangkitkan kita menjadi bangsa petarung. Dan Anda melihat kalau 4,97% pertumbuhan itu di bawah rata-rata. Ini mengkonfirmasi bahwa memang daya beli masyarakat masih rendah. Kemudian kontribusi terhadap PDB 54%, normalnya 56%. Jadi turun 2%, signifikan. Sebagai sumber pertumbuhan dia cuma 2,60%, biasanya dia dominan. Kalau dari 5,12%, mestinya sebagai sumber pertumbuhan dia cukup dominan, di atas 2,64%. Kemudian konsumsi pemerintah, belanja pemerintah, itu kontribusinya 6,93%. Jauh dari angka yang normal biasanya 11-12%. Tapi sudah meningkat. Sebelumnya itu kontribusinya pada periode lalu itu rendah sekali. Dan pertumbuhan itu hanya justru minus 1,4% pada kuartal 1 ya. Sekarang lumayan, pertumbuhan dia walaupun masih minus, tapi sudah 0,33, turun dari 1,4%. Kemudian investasi bertumbuh 6,99%, hampir 7%. Artinya apa? Pertumbuhan investasi lebih besar dari pertumbuhan rata-rata. Ini dong sumber pertumbuhan, lumayan menggerakkan ekonomi kan. Ekspor
ekspor ini walaupun ada tarif resiprokal Presiden Donald Trump, tapi faktanya ekspor sebagai penggerak ekonomi itu dia bertumbuh 10,67%. Kontribusinya 22,3%. Lumayan. 10,6% itu jauh di atas rata-rata 5,12%. 2 kali. Ini menjelaskan bagaimana ekonomi kuartal kedua bertumbuh signifikan dan ada argumentasinya. Tidak bisa kita dengan semena-mena memblame bahwa BPS melakukan rekayasa data. Sahabat Investor Trust, masih kita mencermati data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Kalau tadi pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha dan berdasarkan permintaan atau konsumsi, sekarang kita melihat laju pertumbuhan spasial, artinya bagaimana pertumbuhan di setiap wilayah. Ini tidak sempat kita baca, kita membahas provinsi per provinsi, apalagi kabupaten per kabupaten, tapi kita melihat pulau-pulau saja, gugusan pulau-pulau. Pertama, Sumatera. Sumatera ini bertumbuh 4,96%, berarti dia di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata 5,12%. Jawa bertumbuh 5,24%, berarti dia sedikit di atas rata-rata. Jadi Jawa bertumbuh sedikit di atas rata-rata, 5,24%. Bali Nusa Tenggara bertumbuhnya di bawah 4%, di bawah rata-rata. Kalimantan 4,9%, di bawah rata-rata. Sulawesi 5,8%. Sulawesi ini dari kuartal ke kuartal, tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi biasanya jauh di atas pertumbuhan nasional. Maluku dan Papua 3,3%. Jadi bertumbuh. Dan kontribusi terhadap PDB dominannya masih Jawa dan Sumatera. Itu sekitar 80%. PDB nasional itu bersumber di Jawa dan Sumatera. Jawa sendiri sudah hampir 60%, sementara Sumatera 22%. Kita lihat data berikut. Ini laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014, bahwa ini 5%. Ya, ini dalam statistik ini diabaikan. Kenapa? Karena ada force majeure. Pada tahun 2020 ada pandemi menghempas kita, ekonomi Indonesia minus 2,07% turun. Tapi kemudian di recovery. Nah, tapi flat rata-rata 5%. Yang menarik dilihat di ujung sini. Pada tahun 2025, Bank Dunia dan IMF memperkirakan ekonomi Indonesia bertumbuh 4,8%. Kenyataannya 5,12%. Nah, kemudian ini perkiraan Bappenas dan Bank Dunia. Bappenas lebih optimistis. Oke, kita lihat data berikut. Nah, ini perlu kita cermati. Kenapa? Negara yang sudah masuk advanced country, negara maju, itu negara yang sukses shifting dari negara agraris menjadi negara industri. Seperti Jepang, Korea, China. Ini menarik. Yang titik-titik ini adalah industri pengolahan. Yang titik-titik adalah PDB. Yang garis kuning ini adalah industri pengolahan. Dalam 10 tahun terakhir, itu selalu pertumbuhan PDB di atas pertumbuhan industri pengolahan. Jadi pertumbuhan industri pengolahan lebih rendah daripada pertumbuhan PDB. Tapi terakhir-terakhir ini dari tahun 2004 mulai naik. Mungkin hasil dari hilirisasi. Dan pada semester 1 2025, 2 kuartal berturut-turut, ini industri pengolahan sudah bertumbuh melampaui PDB. Ini sesuatu yang optimis, membuat kita optimis, mudah-mudahan terus menanjak. Data berikut. Nah, ini pertumbuhan ekonomi triwulan ke triwulan, kuartal ke kuartal dari tahun 2001 sampai 2025. Tren laju pertumbuhan menunjukkan penurunan pada setiap triwulan 1 sejak 2015. Bergeser dari pola sebelumnya yang cenderung melemah pada akhir tahun. Jadi sebelum 2015 biasanya yang negatif lemah turun tuh pada kuartal keempat. Kuartal kedua naik.
Tapi sejak 2015 ini, itu kuartal 1 yang menurun. Ini kita lihat yang warna kuning menurun. Itu terjadi juga pada kuartal 1 2015. Data berikut, perkembangan PDB per kapita Indonesia. Ini dalam US dollar, ini dalam rupiah. Nah, ini kita bertumbuh PDB per kapita. Lumayan lah bertumbuh, tapi mestinya angka lebih tidak, ini mesti lurus begini. Agak tegak begini baru. Kenapa? Kita punya ambisi untuk mendongkrak PDB per kapita kita dari 4.900 saat ini ke 30.000 dolar per kapita tahun 2045, 20 tahun akan datang. Berarti dalam 20 tahun akan datang, kita harus menambah PDB per kapita 25.000. Nah, ini dalam rupiah. Data berikut, nah kita bandingkan dengan PDB negara-negara di dunia ya. Irlandia udah menembus 106.000 per kapita. Singapura 90.000 per kapita. Australia 56.000. Israel 54.000. Korsel 36.000. Malaysia 12.000 ya. 12.500 ya. Udah dekat dengan batas bawah itu advanced country. Brasil 10.000. Indonesia masih 4.900. Mesir, India di bawah. Oke, kita nggak usah bahas yang kecil-kecil lah. Data berikut. Nah, pertumbuhan ekonomi negara-negara G20. Ini kuartal kedua 2025. Kita perlu mengkritisi kinerja pemerintah. Kita perlu mengkritisi perjalanan bangsa ini. Tetapi kita hendaknya objektif. Dan bicara Indonesia, kita jangan sampai hanya melihat Indonesia saja. Tapi sebaiknya melihat Indonesia di antara negara-negara lain. Harus ada komparasi. Kalau kita komparasi, kita kan masuk negara G20, grup 20. Di mana Indonesia? Jadi dari 20 negara ini, yang bertumbuh signifikan pada kuartal kedua 2025, ini Tiongkok dan Indonesia. Tiongkok nomor 1 bertumbuh 5,2%, Indonesia bertumbuh 5,1%. Membanggakan sebetulnya, kita sebagai bangsa kan, harus bangga. Jadi jangan cuma mengkonsumsi atau memproduksi narasi-narasi negatif. Yang lain kecil-kecil ini cuma 0,4, ini 0,7, kecil-kecil lah. Arab Saudi pun cuma 3,9%, kecil. Data berikut. Nah, pertumbuhan Indonesia melebihi rata-rata dunia. Data pertumbuhan ekonomi tahunan dunia dan 4 negara dengan populasi terbesar di dunia. Nah, kita membandingkan Amerika, China, India, dan kita. Indonesia yang warna merah ini cenderung di atas rata-rata dunia. Oke, kita di atas rata-rata dunia, bukan di bawah rata-rata. Berikut. Nah, kalau ketimpangan ini perlu. Mengapa kita tampilkan ini? Karena untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, jangan sampai melupakan ini. Jangan sampai bertumbuh 8%, tapi eksklusif, yaitu yang menikmati pertumbuhan itu hanya segelintir orang, hanya sekian ribu orang. Pada jumlah penduduk kita sudah 285 juta. Nggak boleh terjadi. Ini kesenjangan, ini jumlah kota dan desa, 0,375. Kesenjangan di kota lebih besar, di desa lebih sedikit. Mudah-mudahan ke depan kesenjangan kita terus menurun. Begitu. Jadi kalau makin tinggi menuju ke 1, makin sempurna ketimpangan, mendekati 0, semakin kecil ketimpangan. Data berikut. Nah, ini mengapa kita harus bertumbuh besar 8% setahun? Karena populasi kita terus meningkat. Bayangkan aja, ketika Indonesia merdeka, ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, penduduk kita baru 70 juta. 70 juta loh. Tahun 61, 97 juta. 2025, sudah 285 juta. Ini angka ini ada yang mengatakan 282, ada yang mengatakan 285 juta. Tapi kalau kita menghitung setiap tahun bertambah 3 juta, sekarang kan 2025 kan,
Sensus terakhir adalah 2020. Pada sensus terakhir 2020, penduduk Indonesia 271 juta. Nah, dalam 5 tahun, kalau dia bertumbuh 3 juta, berarti bertambah 15 juta. Begitu, kurang lebih cara ngitungnya. Nah, ini kalau dalam garis, kita lihat pertumbuhan penduduk Indonesia luar biasa, meroket. Mesin meroket begini adalah pertumbuhan ekonomi, ini meroket adalah pertumbuhan manusianya. Nah, ini kita melihat. Jangan sampai bangsa kita yang tahun ini merayakan kemerdekaan ke-80, itu hanya besar dalam jumlah, tetapi kecil dalam kualitas. Nggak boleh. Kita besar dalam jumlah, besar juga dalam kualitas. Tinggi dalam kualitas. Kita lihat data terakhir. Tadi jumlah penduduk terbesar. Mengapa saya menampilkan data penduduk dan data luas wilayah? Kekayaan alam kita tadi kita singgung. Indonesia negara besar. Setiap kali kita memperingati kemerdekaan, kita menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa besar harus berpikir besar dan menghasilkan sesuatu yang besar pula. Nah, ini dari daratan kita termasuk besar loh. Ini daratan, belum termasuk laut. Laut kita besar, kan kita negara kepulauan. Itu daratan hanya 30% dari total wilayah. 70% adalah laut. Tetapi luas darat dari 1,9 juta kilometer persegi. Tertinggi Rusia, terbesar Rusia. Ya Rusia, bayangkan ketika dia masih Uni Soviet. Wah, lebih besar lagi. Tapi kita tahu dengan glasnost, perestroika, Uni Soviet pecah berkeping-keping, banyak negara-negara, sekian belas negara merdeka, tinggal Rusia. Tinggal Rusia pun dia masih terbesar. Rusia ini hebat karena ada wilayah Eropa, ada wilayah yang masuk Asia. Salah satu kota Rusia di Asia adalah Vladivostok. Kanada nomor 2, Tiongkok, Amerika nomor 4, dan seterusnya. Sahabat Investor Trust, pada acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Kadin Indonesia pada 16 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia, dan semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga berkata, kita butuh kadin yang dinamis, pengusaha-pengusaha yang berani, inovatif, ya kan? Kerjasama Indonesia Incorporated, saudara-saudara sekalian. pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 yang diselenggarakan 30 Desember 2024, Presiden menegaskan begini. Saya optimis, saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak-pihak luar negeri. Sahabat Investor Trust, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 hanya 5,12%. Dan semester 1 2025 baru 4,99%. Sementara angka pengangguran penuh masih 7,3 juta orang. Dan pekerja setengah menganggur mencapai 56 juta jiwa. Tantangan kita masih sangat besar dan berat. Tapi justru karena itulah kita tidak boleh kekurangan keyakinan dan optimisme. Selama kita bekerja sama, bahu-membahu dalam semangat Indonesia Incorporated atau semangat gotong royong,
maka pertumbuhan ekonomi 8% bisa kita raih pada tahun 2030 dan tahun-tahun selanjutnya selama periode puncak bonus demografi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bangsa ini besar, Indonesia ini kaya raya. Saya yakin kita bisa mencapai bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi 8%. Kita butuh investasi 13 triliun hingga tahun 2029. Kita perlu kualitas SDM yang lebih tinggi dan reformasi struktural yang menyentuh inti masalah, yaitu birokrasi, memberantas korupsi, memperkecil ketimpangan, mengatasi stagnasi dalam produktivitas. Indonesia bukan bangsa pesimistis, bangsa loyo, bangsa kuli yang membuat negaranya hancur menuju negara gagal. Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang punya martabat, bangsa yang mempunyai harga diri, bangsa yang bangkit ketika ditantang dan bersatu saat diuji. Kita adalah bangsa petarung. Sahabat Infrastrukturas, buat saudara sebangsa yang tak henti-henti menyinyir, yang mengobarkan narasi negatif, berhentilah menyinyir. Janganlah menjadi bangsa yang seperti kata Bung Karno, bangsa yang mencabik-cabik dirinya sendiri. Saatnya semua pihak bersatu, berkolaborasi dalam semangat Indonesia Incorporation atau gotong royong. Mari kita memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara kita. Bukan hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha, kampus, media, masyarakat sipil, dan kita semua. Mari kita wujudkan pertumbuhan ekonomi 8% sebagai perjuangan bersama. Bonus demografi tidak datang 2 kali. Jangan kita membuat dosa sejarah dan membiarkan kesempatan ini menjadi penyesalan sepanjang masa. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Salam Indonesia maju. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.